beberapa problem-problem yang mendasar di kita. Yang pertama adalah koordinasi antar lembaga, yang kedua tidak ada single identification number, yang ketiga secara ekonomi, pemerintah pada dasarnya tidak punya uang. Problemnya adalah pemerintah tidak punya uang, Pemda juga sudah mulai menipis. Karena gini, pemerintah ini sadar yang menjadi problem utama COVID-19 selain masalah kesehatan adalah masalah ekonomi. Ketika terjadi sebuah shrinking ekonomi atau penciutan ekonomi dan ekonomi yang melambat, maka buat pemerintah akan berat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat itu bisa lebih baik. Problem yang ada di sekarang ini tentang COVID-19 ini sangat dan jauh lebih complicated dibandingkan dengan tahun 98. Tahun 98 yang kena adalah konglomerasi besar, yang kena adalah sektor keuangan. UKM waktu itu menjadi penopang sehingga bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh dengan cepat, kembali dengan cepat. Kita lanjutkan sesi yang kedua, datang dari Bang Ajib Hamdani selaku Ketua Bidang 2 Perbankan dan Keuangan Badan Pengurus Pusat HIPMI. Halo, Assalamualaikum Bang Ajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, jadi kami ingin meminta pandangan Bang Ajib bagaimana proyeksi ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19 ini, Bang. Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 2,5%, bahkan bisa dibilang 0. Itu dikutip dari CNBC, Bang. Nah, menurut Abang, apa langkah preventif agar dapat menumbuhkan perekonomian hari ini, Bang? Waktu dan tepat dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bro Moderator, Bro Dio. Ini tokoh muda dari Cirende yang semoga ke depan menjadi tokoh nasional. Tadi saya juga dengar paparan dari Ketua Komisariat Komici, Bro Raihan. Luar biasa. Saya itu kalau ingat dengan Komici, saya dulu tahun 2000 waktu jadi Ketua Umum Komisariat Bintaro, salah satu sahabat daerah dari Ketua Umum Komici juga. Dan tahun 2002 saya jadi pengurus cabang di Ciputat. Jadi seringlah kita main ke SKD sama UMJ gitu. Oke, yang saya hormati tadi dari Pak Hengki Wijaya, apresiasi dari HIPMI, dari dunia usaha terhadap jajaran kepolisian, karena kami sadar betul, kawan-kawan HIPMI sadar betul bahwa Kepolisian Republik Indonesia adalah bagian tidak terpisahkan untuk bagaimana kita masyarakat Indonesia bisa segera keluar dari pandemi ini. Dan kami tentunya membutuhkan pengawalan terbaik untuk bagaimana program-program pemerintah itu bisa terjalankan di masyarakat. Terima kasih Pak Hengki. Terus yang saya hormati tadi Bang Budiman Sujatmiko, sebenarnya saya menunggu sampai selesai tadi, cuma memang mungkin terhambat di masalah koneksi. Karena saya tadi lagi mendengarkan dan banyak belajar dari Bang Budiman, pencerahan-pencerahan beliau sangat luar biasa tentang bagaimana memotret kondisi COVID-19 di Indonesia dan bagaimana optimisme yang dibangun untuk kita bisa sama-sama keluar, bahkan membentuk sebuah peradaban baru yang lebih baik pasca COVID-19 ini. Yang saya hormati, izin saya memaparkan selain lebih dulu Bang Abdul Kahar, Bang Rudi Gani, dan Bro Ihya Halimudin. Jadi Bro Dio, saya akan menyampaikan dari perspektif ekonomi. Saya akan membagi beberapa poin. Yang pertama adalah bagaimana kondisi perekonomian Indonesia secara umum sebelum COVID-19. Kita sedikit setback ke belakang untuk kemudian kita menganalisa apa problem yang terjadi sekarang. Kemudian terakhir nanti bagaimana kondisi yang ada sekarang dan harapan-harapan apa secara ekonomi untuk kita bisa menuju ke rebound ekonomi yang lebih baik nanti di semester kedua. Nah, sekarang sedikit kita diskusikan dulu tentang kondisi perekonomian Indonesia sebelum COVID-19. Sehingga kita mempunyai sebuah perspektif yang sama, sehingga kita mempunyai sebuah bahasa dan frekuensi berpikir yang sama tentang kondisi perekonomian kita ini seperti apa, seberapa parahnya kehantam COVID-19 untuk kemudian bagaimana ekonomi kemudian kita bisa kembali lebih baik. Jadi Bro Dio dan kawan-kawan diskusi sore hari ini yang selalu kita doakan, selalu diberikan optimisme dan kesejahteraan. Kalau kita lihat, sebenarnya Indonesia itu memasuki tahun 2020 dengan sebuah optimisme yang baik. Indonesia ini mengakhiri tahun 2019 kemarin itu dengan indikator-indikator ekonomi yang cukup positif.
Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu kita ingat betul kawan-kawan, tahun 2019 kemarin itu adalah 5,02%. Pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus, karena kalau kita lihat indikator-indikator yang lain dalam konteks ini adalah produk domestik bruto Indonesia itu di angka 1 triliun US dollar atau kira-kira di angka 15.000 triliun. Angka itu termasuk angka 15 besar dunia. Kemudian indikator yang terakhir adalah masalah jumlah penduduk. Karena jumlah penduduk ini satu sisi bisa menjadi, ketika menjadi pembagi PDB awal tadi berarti memang angkanya lebih kecil, tapi sisi yang lain sebenarnya ini menjadi sebuah opportunity. Di mana jumlah penduduk Indonesia adalah 270 juta orang. Ini adalah jumlah penduduk yang keempat terbesar di dunia. Informasi negatifnya adalah ketika PDB kita yang 15.000 triliun dibagi dengan 210 juta orang, maka ketemunya kira-kira hanya 3.800 US dollar. Sebenarnya angka yang tidak begitu bagus-bagus amat. Karena kalau kita pengen masuk ke definisi negara maju, PDB per kapita kita harus angka di 10.000 US dollar per tahun. Tapi Indonesia masih di 3.800. Artinya kita masih sangat berat. Tapi sisi yang lain kawan-kawan, bahwa angka 210 juta orang itu adalah angka sebuah angka yang sangat bagus, karena berarti Indonesia mempunyai pasar yang luar biasa. Indonesia mempunyai sisi demand yang kalau ini bisa dikelola dengan baik, kalau pemerintah bisa mendesain sebuah transformasi ekonomi yang baik, maka size ekonomi Indonesia kita ini sangat mungkin berkembang. Seharusnya 3 atau 4 kali lipat ke depan, dalam waktu 4 tahun ke depan itu sangat mungkin. Sehingga bagaimana yang sekarang 1 triliun US dollar itu seharusnya menjadi 4 sampai 5 triliun US dollar di akhir periode Pak Jokowi yang kedua nanti. Nah, itu adalah indikator-indikator ekonomi yang pengen saya sampaikan. Indonesia ini sangat bagus. Bahkan kita ingat betul ketika masuk ke tahun 2020, Indonesia dalam konteks yang diwakili oleh pemerintah dan DPR RI itu membuat indikator-indikator ekonomi makro yang sangat optimis. Pertumbuhan ekonomi kita yang tadinya 5,07% di tahun 2019 diprediksikan akan naik menjadi 5,4% di tahun 2020. Tapi kawan-kawan, kita ingat betul bagaimana di akhir-akhir Februari atau di awal-awal Maret, Indonesia dan bahkan secara global itu kita kehantam oleh virus COVID-19. Inilah kemudian membuat ekonomi kita terkonstruksi begitu luar biasa. Nah, problemnya adalah ketika kita lihat kemarin di kuartal pertama itu berarti bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret. Ini 3 bulan pertama. Itu pertumbuhan ekonomi kita hanya 2,97%. Terkoreksi luar biasa dari target kita yang 4-5%. Dan kalau kita lihat kawan-kawan, kuartal pertama itu belum mencerminkan kita kehantam COVID-19 dengan parah. Karena kuartal kedua nanti, yaitu di bulan April, Mei, Juni, ini baru kerasa betul. Dan kalau hitung-hitungan HIPMI, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini mendekati 0%, atau bahkan skenario terburuk bisa minus. Nah, kemudian sehingga kita harus lebih well prepare bagaimana untuk ekonomi bisa rebound nanti di semester kedua atau di kuartal 4, after bulan Juli nanti ekonomi kita harapkan sama-sama itu bisa terrelaksasi dengan baik. Nah, tapi kawan-kawan, kita sebenarnya bisa cukup optimis bahwa Indonesia ini mempunyai fundamental ekonomi yang cukup kuat. Sehingga kalau bulan Juli nanti ekonomi kita sudah bisa rebound, maka di akhir tahun bisa diharapkan dan sangat bisa diprediksikan pertumbuhan ekonomi secara umum itu masih positif sebenarnya. Kisaran kita di angka 1%. Dan Indonesia mempunyai fundamental ekonomi yang cukup kuat. Nah, sebenarnya apa problem yang dihadapi ketika Indonesia kehantam COVID-19? Kawan-kawan, sebenarnya COVID-19 ini menyadarkan kepada kita semua bahwa Indonesia ini mempunyai perencanaan yang kurang begitu baik. Ini faktanya. Karena ketika kemudian pemerintah buat kebijakan-kebijakan, kita dihadapkan kepada masalah yang sebenarnya sebelum COVID-19 masalah ini sudah ada. Tapi kemudian menjadi tambah kelihatan dan impact-nya di masalah ekonomi. Ada 3 masalah pokok di Indonesia ini yang mendasari kenapa kita ini ketika menghadapi masalah COVID-19, ini masalahnya bukan sekedar masalah kesehatan, tapi kemudian bergerak menjadi masalah ekonomi. Yang kita tidak harapkan ini adalah bergerak di masalah sosial. Bagaimana kita di masalah ekonomi sudah bisa selesai. Masalah yang pertama, itu adalah masalah ketidaksinkronan antar lembaga. Sudah menjadi suatu hal yang bisa kita lihat secara transparan. Kita bisa melihat secara nyata bagaimana antar lembaga dan antar kementerian ini tidak punya koordinasi yang bagus. Contoh, POJK nomor 11 tahun, saya akan banyak ke contoh ekonomi aja, karena kalau contoh non-ekonomi akan lebih banyak lagi. Contoh yang satu ngomong PSBB, satu mau kelonggaran,
Satu pengen nahan mudik, satu memperbolehkan. Yang penting ada surat. Begitu di lapangan, surat juga bisa diperjualbelikan dan lain-lain. Ini adalah kompleksitas masalah ya, tentang masalah ketidaksinkronan antara aturan. Tapi saya akan ke ekonomi aja, karena bidang saya di situ. Nah, contoh pertama tentang POJK nomor 11 tahun 2020. Ketika OJK ngeluarin pengumuman, yang bahkan pengumuman itu disampaikan oleh Pak Jokowi, bahwa UKM yang pinjamannya di bawah 10 miliar boleh tidak mencicil selama 12 bulan misalnya. Padahal ternyata OJK belum koordinasi dengan perbankan dan belum koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Berapa jumlah dana yang sudah disediakan nih untuk membackup relaksasi kredit tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Ketika kemudian terjadi konflik horizontal di bawah antara perbankan dengan para debitur, antara misalnya lembaga leasing dengan orang yang cicil kredit motor atau mobil misalnya. Nah, kondisi ini yang kita lihat bahwa memang pemerintah kita ini kurang koordinasi dengan baik. Ini adalah fakta lapangan. Belum contoh yang lain tentang bagaimana Kementerian Keuangan dan BI dan DPR RI belum setuju apakah ini mau cetak uang atau mau hutang misalnya. Ketika konteksnya kita butuh 500 sampai 600 triliun. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang belum program kartu prakerja misalnya. Jadi kondisi keekonomian kita masih banyak yang tidak sinkron. Nah, inilah menjadi PR pertama. Sehingga kenapa COVID-19 ini seolah-olah menjadi problem kita semua. Orang lebih takut nggak bisa makan daripada kena virus. Ini adalah pola pikir orang umum yang terjadi. Tidak salah dengan itu masalahnya. Kenapa? Yang kita hadapi di depan mata adalah kita nggak bisa kerja. Pengusaha tidak bisa berusaha, pebisnis tidak bisa melakukan bisnis bukan karena COVID-19. Pengusaha tidak bisa melakukan usaha itu karena aturan dari pemerintah. Saya misalnya punya coffee shop. Saya tidak buka coffee shop bukan karena COVID-19, tapi karena adanya PSBB, adanya pembatasan sosial berskala besar. Itu yang terjadi. Mal tidak boleh buka, itu bukan karena COVID-19. Mal tidak boleh buka karena adanya PSBB misalnya. Nah, itulah problem kita. Kemudian kenapa ketika ada PSBB pun, bahkan ada bansos dan lain-lain, itu tidak selesai. Karena kita masih ada punya permasalahan kedua, yaitu Indonesia itu tidak mempunyai namanya single identification number. Indonesia tidak mempunyai satu nomor identitas tunggal. Bahkan EKTP tidak menyelesaikan masalah, karena EKTP punya Kemendagri, kepolisian punya Inafis, dan lain-lain. Jadi tidak ada satupun database, masalah Indonesia itu gimana sih nomornya itu? Tidak ada single identification number. Makanya kenapa contoh nyata kita lihat antara Gubernur DKI dengan Kemenko Kementerian Koordinasi PMK misalnya, berantem masalah apa? Masalah data bansos. Mana yang 1,2 juta yang di backup oleh Gubernur DKI, mana 2, sekian juta yang di backup oleh pusat, datanya bertumbuk dan lain-lain. Ini baru berbicara Jakarta. Bagaimana di daerah, Hil? Kita bisa melihat bahwa tidak adanya single identification number menjadi problem yang sangat parah, bahkan ketika kita kena COVID-19 ini. Problem yang ketiga adalah Indonesia memang pada dasarnya tidak mempunyai uang untuk membackup ini semua. Makanya kenapa sekarang ada kebijakan PSBB. Kalau fair enough, seharusnya kebijakan itu namanya adalah lockdown. Problemnya adalah ketika lockdown, pemerintah harus menjamin kesejahteraan manusia dan termasuk hewan, semua yang ada di wilayah lockdown. Problemnya Indonesia nggak punya uang. Sehingga jalan tengah yang dibuat adanya PSBB, sosial berskala besar. Karena ketika PSBB, pemerintah tidak punya kewajiban menjamin. Ya, paling dengan jaring pengaman sosial, tapi bukan kewajiban. Jaring pengaman sosial atau social safety net. Makanya kenapa pemerintah kemudian mengeluarkan PP 23 tahun 2020. Nah, itulah problem-problem yang mendasar di kita. Yang pertama adalah koordinasi antar lembaga, yang kedua tidak ada single identification number, yang ketiga secara ekonomi, pemerintah pada dasarnya tidak punya uang. Problemnya adalah pemerintah tidak punya uang, Pemda juga sudah mulai menipis. Ada salah satu Pemda itu yang mereka misalnya pengeluaran per bulan 150 miliar, saya diskusi, mereka sudah hanya punya penghasilan 20 sampai 40 miliar. Duit dari mana lagi? Karena memang ekonomi nggak bergerak. Mereka biasa dapat dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir. Ketika semuanya di PSBB, ekonomi nggak bergerak. Sehingga pajak-pajak masukan andalan mereka di Pemda, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, semuanya mandek gitu. Ekonomi daerah berhenti. Hanya ngandelin dari DAU. DAU repotnya adalah sekarang ada relokasi dan refocusing dana dari pemerintah pusat. Jadi mulai dari pemerintah pusat, Pemda maupun para pengusaha. Pengusaha sekarang sedang babak belur. Bahkan sekarang dihadapkan pada Lebaran. Kita berpikir THR, kita pengennya juga nggak ada PHK dan lain-lain. Nah, ini adalah kompleksitas masalah yang kita hadapi bersama-sama.
Tapi tentunya ini tidak menyurutkan optimisme kita untuk bagaimana kita sama-sama bersinergi untuk segera keluar dari COVID-19 ini. Nah, terakhir saya akan menyampaikan tentang bagaimana kondisi kebijakan ekonomi yang ada sekarang dan apa yang bisa kita bangun. Menariknya adalah pemerintah dengan cepat membuat namanya Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang penyelamatan ekonomi dalam kondisi menghadapi COVID-19. Dan alhamdulillahnya Perpu nomor 1 tahun 2020 ini diketok palu oleh DPR RI tanggal 12 Mei kemarin. Ini baru Mei kemarin. Kita kena COVID-19 dari awal Maret, ya alhamdulillah lah, awal Maret sudah ketok palu. Nah, turunan dari Perpu nomor 1 tahun 2020 itu, kemudian yang kita kenal dengan namanya PP nomor 23 tahun 2020 tentang program pemulihan ekonomi nasional. Nah, poin-poin yang ada di PP ini kemudian membangun optimisme para pengusaha bahwa ekonomi akan bisa bergerak dengan baik. Beberapa indikatornya bahkan indeks harga saham gabungan sudah mulai positif dan harapan kita nanti di bulan depan sudah bisa di atas 5.000 indeks harga saham gabungannya. Nah, apa hal positif? Itu mulai dari jaring pengaman sosialnya, kemudian penambahan working capital, dan termasuk karena gini, pemerintah ini sadar yang menjadi problem utama COVID-19 selain masalah kesehatan adalah masalah ekonomi. Ketika terjadi sebuah shrinking ekonomi atau penciutan ekonomi dan ekonomi yang melambat, maka buat pemerintah akan berat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat itu bisa lebih baik. Nah, sebenarnya Pak Jokowi sudah punya komitmen yang luar biasa. Ini kita gabungkan dengan masalah PP nomor 23 tadi. Di PP nomor 23 itu bahkan sudah disiapkan pendanaan untuk BUMN 150 triliun, termasuk buat UKM. Pemerintah akan menginjek ke penjamin kredit itu sebesar 5-6 triliun. Jadi ketika penjamin kredit itu diinjek sebesar 5-6 triliun, maka bank akan bisa ngucurin para UKM itu 100-125 triliun. Yang bunganya disetujui oleh pemerintah dan nggak perlu jaminan. Sehingga pemerintah mengharapkan dengan adanya UKM bertumbuh, maka ini bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi atau memberikan daya ungkit pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Karena pemerintah hanya mengharapkan dari dua tempat. Satu, pemerintah lewat government expenditure, salah satu yang bisa lewat BUMN, sebagai state enterprises. Yang kedua lewat pengusaha. Pengusaha yang bisa menggerakkan para UKM. Nah, pemerintah menghidupkan dua engine ini dengan adanya PP nomor 23 tahun 2020. Itu yang kita harapkan. Tapi sebenarnya masih ada satu PR lagi. Yaitu ketika uang 500 atau 600 triliun ini dapat dari mana? Karena ini masih menjadi polemik. Apakah pemerintah akan kembali berhutang? Yang kemarin baru berhutang 4,3 miliar US dollar, atau kita nyetak uang sendiri. Ini menjadi perdebatan akhir-akhir ini. Isu antara hutang atau cetak uang. Sebenarnya masih ada alternatif yang namanya quantitative easing, yaitu sebenarnya BI yang menyerap utang dari pemerintah dengan bunga yang rendah, tetapi kemudian uang itu diinjek lewat instrumen perbankan, sehingga likuiditas itu tidak masuk secara langsung pada masyarakat. Likuiditas diberikan kepada perbankan, untuk kemudian perbankan itu baru menyalurkan kepada masyarakat, sehingga pemerintah bisa ngontrol. Dan ketika BI itu mencetak uang tapi untuk membeli hutang pemerintah, maka setiap saat kelebihan likuiditas sudah ditarik oleh BI. Nah, ini adalah konsep ekonominya. Tapi bagaimana ketika BI akan mencetak uang atau quantitative easing atau menyerap hutang dari pemerintah, itu inflasi bisa terkendali. Salah satunya adalah pemerintah harus bisa menjalankan gagasannya Pak Jokowi, yang Pak Jokowi itu ketika dilantik pada periode kedua, pada bulan Oktober tahun 2019, itu memberikan 5 gagasan utama. Yang pertama adalah peningkatan kualitas SDM, makanya kenapa sekarang ada kartu prakerja, yang menimbulkan polemik juga. Sebenarnya komitmen Pak Jokowi, kartu prakerja itu mendukung gagasan pertamanya, peningkatan kualitas SDM. Itu kita akan lain kesempatan mendiskusikan polemik kartu prakerja. Yang kedua adalah keberlanjutan infrastruktur. Yang ketiga, deregulasi. Makanya kenapa sekarang ada Omnibus Law Cipta Kerja dan Omnibus Law Perpajakan. Yang keempat, debirokratisasi. Dan yang kelima, transformasi ekonomi. Kalau Pak Jokowi dan jajarannya konsisten dengan gagasan yang kelima tentang namanya transformasi ekonomi, bagaimana adanya hilirisasi, bagaimana adanya sektor manufaktur, bagaimana setiap nilai tambah itu dirasakan manfaatnya oleh seluruh pelaku ekonomi di Indonesia, maka justru COVID-19 dan dengan sekarang adanya PP nomor 23 tahun 2020 justru menjadi sebuah momentum untuk kita bisa menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, bagaimana kita menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang positif, karena kita bisa mengembangkan size dari supply-nya, kita juga punya demand yang luar biasa. Jadi begitu Bro Dio, sebagai pengantar diskusi, poinnya adalah bagaimana Indonesia menghadapi permasalahan yang cukup complicated. Saya sangat sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh
Bang Budiman, bahwa problem yang ada di sekarang ini tentang COVID-19 ini sangat dan jauh lebih complicated dibandingkan dengan tahun 98. Tahun 98 yang kena adalah konglomerasi besar, yang kena adalah sektor keuangan. UKM waktu itu menjadi penopang sehingga bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh dengan cepat, kembali dengan cepat. Problemnya di sekarang lebih complicated, bahkan UKM juga kehantam semua. Sehingga bagaimana dalam sebuah complicatednya masalah seperti ini, kita sama-sama bangun optimisme dan kita bergandengan tangan untuk bisa keluar dari COVID-19 dengan lebih baik sehingga kita bisa membangun sebuah kehidupan yang new normal, sebuah kehidupan normal yang baru, tapi justru kita menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena kita punya sisi supply, kita juga punya sisi demand. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.